ke segmen keempat ini ya Bu ya. Kita Oh, baik. lihat Ya. pandangan kita ke keadaan saat inilah. Kita semua tentu sadar lah, banyak generasi muda nggak tidak tahu lah peristiwa G30 SPKI gitu. Hmm. Menurut Ibu, bagaimana caranya agar masyarakat selalu paham apa yang sesungguhnya terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 65 itu? Apa misalnya film pengkhianatan G30 SPKI yang sudah ada Hmm. ini rutin diputar terus gitu ya, seperti Masa Orde Baru, atau mungkin perlu bikin film Iya. baru atau bagaimana begitu? Menurut Ibu Oke. bagaimana, Bu? Ya. Pertama sudah ada buku yang saya tulis dan itu buku itu adalah kenyataan pagi subuh yang mengerikan yang saya tulis di bab pertama itu pagi subuh. Kemudian terus sampai bapak-bapak semua cerita sama saya tentang Pak Yani yang saya nggak tahu. Yang kedua film. Nah, film itu berdasarkan Arifin C. Nur itu berdasarkan cerita dari keluarga-keluarga yang mengalami pagi subuh yang mengerikan itu. Tapi ibu saya karena beliau nggak melihat, beliau berpikir cukup cukup ceritanya sampai di situ. Jadi ketika kita bangun jerit-jerit nangis kejar bapak itu tidak diceritakan sama ibu kan saya nggak ketemu Arifin Ceno, saya cuma lihat kok banyak orang di rumah waktu itu ya bikin film itu dan saya nggak tahu mereka bikin film juga saya nggak tahu tapi ibu saya menyampaikan kepada Arifin Ceno hanya sampai di situ keluarga kami nggak boleh terus ya mungkin ibu kan nggak lihat jadi ibu kurang anyway. Terus film itu kan terus tidak boleh diputar selama kan 18 tahun. Jadi ada keinginan dari negara saya ini, si pemerintah ini menghilangkan Pak Yani dan teman-teman sebagai korban keganasan dari Partai Komunis Indonesia dan Bung Karno di situ. Nah, terus karena itulah Pak Gatot Nurmantio karena pernah menjadi kasat dan saya waktu itu berbicara di Lubang Buaya Tahlil, saya ceritakan kronologi itu yang saya tulis di buku narasi itu. Kemudian begitu beliau menjadi Panglima TNI, film itu harus ditonton paling tidak oleh semua prajurit. Hmm. Ya, terus mengakibatkan apa dan apa saya tidak ikut campur soal itu. Pak Gatot kemudian diberhentikan atau pensiunnya pensiun dini. Tapi dia juga punya anu apa dignity juga kayak Pak Yani ya. Wah, ini harus disampaikan pada semua prajurit terutama kalau Pak Gatot dan generasi muda. Dan karena hilang itu, tapi kan ada Pak bukti-bukti dari Mahmiluk, Mahkamah Militer luar biasa. Wah, itu saya baca aja sedikit dari keterangannya Latif, keterangannya, semua saya baca, semua buku saya baca. Saya tahu bahwa memang ada keterlibatan pemimpin besar revolusi atau presiden panglima tertinggi ABRI yang pada tanggal 1 Oktober itu berada di Halim, tidak terbang kemana-mana, tapi di situ beliau bersama dengan Suparjo dari Dewan Revolusi. Jadi dulu itu ada yang namanya Senko atau Central Commando. Satu Central Commando di Lubang Buaya, Central Commando di Halim, Central Commando di RRI, dan di Penas dan mereka berhubungan lewat Central Command. Yang saya tahu itu ya. Jadi kalau sekarang orang mencabut dan sebagainya, sakit Pak di sini, tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya senjata. Ngomong pun dibungkam. Jadi biarlah nanti sejarah yang kebenaran sejarah itu akan datang dengan sendirinya. Anak-anak muda seperti anaknya Pak cucu Pak Yani, Mas Dimas, kan banyak ada 16. Paling tidak mereka tahu tentang peristiwa itu, ibunya yang selalu cerita, dan kemudian nanti kami keluarkan kepada semua bahwa kami tidak berbohong, kami itu berdasarkan kebenaran sejarah itu aja. Kebenaran sejarah itu penting. Jangan yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek itu kan nggak benar. Baik, Bu. Nah, kita itu kan sering baca, Bu ya, soal rekonsiliasi, Bu. Oh iya, Jadi keluarga Palen Frosi dengan keluarga ex-PKI, Bu. Nah, mungkin kami perlu cerita Ibu nih, seberapa jauh sih sudah rekonsiliasi itu? Apakah terjadikah atau ada perbedaan atau ada kontroversi dengan keluarga-keluarga ex-PKI, Bu? iya Pak. Jadi begini, ini bukan inisiatif saya, tapi ada teman-teman senior yang menggabungkan kita ini anak pahlawan revolusi, anaknya PKI sama anaknya Dewan Revolusi, Yarto, Pak Soekarno. Satu saat 20 tahun yang lalu kami dikumpulkan di sebuah hotel, kemudian
Saya duduk anak PWI sebelah sini, anak PKI sebelah sana, anak anak pemberontak sebelah sana. Saya liatin aja, namanya anaknya Suparjo itu kan berperan sekali Suparjo itu kan. Saya tanya, bener nggak sih Mas Bung Karno menepuk bahunya di film itu? Betul Mbak, kata dia. Betul Mbak, memang betul. Nah, sejak itu Pak, dia pengen sekali ketemu saya dan ketika kita berdua duduk, dia nangis. Dia menceritakan bahwa bapaknya salah, bahwa tiap malam dia dijemput tentara, ditanya bapakmu di mana. Ya itu mulai ada yang kayak gitu ya, dicari ya, kamu di mana. Jadi sampai dia sakit ini Pak, kayak asma gitu kayak saya, jadi nggak bisa nafas, ya, karena sering diinterogasi. Nah, bapaknya kan lari setahun kemana-kemana, kemana. Akhirnya tertangkap. Ketika tertangkap, bapaknya ditembak mati. Jadi 2 jam sebelum ditembak mati, dia ketemu bapaknya. Ya saya dengerin aja kan. Dia minta maaf, memang saya minta maaf. Kesalahan bapak saya. Ditembak mati, tapi jenazahnya tidak boleh dibawa pulang. Jadi dikuburkan di sebuah tempat unknown, Pak. Tidak ada yang tahu. Tapi setahu dia itu di daerah Subang itu ada hutan. Di situ ada kayak semen gitu, Pak. Ya nggak ada nama. Situlah dikuburkan. Nah, mungkin ada 4-5 orang di situ, kata dia juga nggak tahu. Mau ke sana juga minta izinnya susah. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, Pak, mungkin lebih mudah. Nah, setelah itu saya, meski meninggal sih, meninggal dunia, tapi semua sudah dia sampaikan ke saya. Dan bapaknya juga mengaku bahwa dia salah. Nah, yang lain nih Pak, anaknya Aidit, Ilham, anak-anak itu, eh, kalau kita sudah baik ini, ada aja Pak yang ngeracunin gitu, entah dari mana, berantem, ribut lagi. Jadi nggak pernah bisa Pak. Dan konsiliasi itu nggak mudah. Di waktu Pak Taufik Kemas sebagai Ketua MPR, beliau yang paling keguyup ngumpulin kita, diajak bicara, diadakan pertemuan di MPR gitu ya, yang menghargai kami. Tapi nggak dikasih duit loh Pak, cuman pertemuan gitu ya, makan siang enak gitu sih. Nggak ada transport juga enggak. Terus setelah Pak Taufik nggak ada, hilang nih Pak, keguyupnya juga hilang. Mulai lagi ribut gitu. Nah, tapi kalau yang di level bawah, Pak, kayak di Pulau Buru gitu ya, saya kan ke sana, Pak. Mereka bisik-bisik, hati-hati di sini ngomongnya, katanya gitu ya. Nah, iya. Mereka ngumpet, Pak, di belakang itu, di rumah itu. Udah, sebenarnya udah ramai mereka. Terus saya bilang, Assalamualaikum. Saya juga anak korban. Begitu saya bilang, saya anak korban. Keluar semua, Pak. Keluar, kue-kue keluar. Pak. Oh, mulai ribut-ribut, Bu, saya berpisah dengan anak saya, tolong carikan anak saya. Nggak bisa karena namanya udah ganti semua. Kalau anak-anaknya dia diambil misalnya oleh saudaranya atau oleh siapa, digedein ya, dibesarkan, disekolahkan, tapi namanya bukan lagi Aidit atau Nyok apa Siam Komarusaman apa Nyoto itu nggak ada lagi Pak. Jadi kita akan sulit mencari. Ya itulah buah hasil dari sebuah pengkhianatan. Memang kami ini anak-anak pahlawan. Tentu orang bilang, wah Bu Amelia putrinya pahlawan. Tapi ada juga yang di sana itu yang kamu anak pengkhianatan gitu, Mbak. Kayak Perry Omardani. Nah ini ya, saya cerita sedikit. Perry Omardani cerita sama saya. Setelah kejadian itu, Bung Karno mengirim Omardani ke luar negeri. Sebagai apa saya lupa, Pak ya. Seluruh keluarganya ikut, Pak. Tapi kemudian setelah melanglang buana ke sana kemari nggak keruan, kembali ke Kamboja. Mungkin kalau Kamboja itu sama Bung Karno ada ikatan batin yang kuat ya Pak ya. Terus oleh Pak Harto disuruh jemput Pak Omar Dhani itu, udah mahmiluk nih Pak, udah mulai ramai. Dikirimlah Pak Neklani yang dari CPN menjemput, kata Mas Peri kita, pulang ke Jakarta sampai di Halim bagaimana, bisa Pak, Pak Omar Dhani langsung masuk bui, keluarganya Mas kembali ke rumah. Nah, itu juga akan berat. Mungkin seperti saya menerima kenyataan, dia juga gitu, Peri cerita. Terus tapi di sekolah tuh tiap hari berantem Mbak, karena saya dibilang anak pengkhianat. Itu kan terus Pak, kayak gitu. Ya, kalau kami, ya Putri Pahlawan Revolusi, nah, gitu Pak. Bedanya itu. Tapi tidak ada yang namanya, uh, yang berat sekarang kan korupsi Pak. Dulu mungkin yang kaya hanya Yusuf Huda Dalam sama Aslam Tarkam kalau nggak salah. Kok sekarang yang kaya banyak sekali, Pak. Sudah semua level sekarang.